Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra lahir di Jakarta 13 Januari 1953. Selain menekuni seni, ia ternyata punya minat besar pada dunia pendidikan. Di masa-masa perjuangan seperti itu, bisa menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi sungguh punya nilai lebih bagi seorang pemuda seperti Guruh. Sayangnya, perjalanan waktu tak memberinya ruang untuk menekuni fisika inti, bidang yang begitu diminatinya. Tapi dari situlah ia menemukan dunia barunya, seni. Tahun 68 itu saya ujian SMP dan lulus. Ketika tamat SMA gitu, inginnya sih seperti Bapak di ITB, kemudian Mas Guntur. Tapi kemudian Mas Guntur pada waktu tahun 66 itu, tahun 67 dipecat. Tidak boleh kuliah lagi di ITB. Padahal saya mau masuk fisika inti itu di ITB gitu. Mau masuk arkeologi, saya senang ilmu purbakala di UI. Tetapi saya merasa seperti ada kayak trauma gitu, dengan mahasiswa-mahasiswa jaket kuning. Ya merasa mahasiswa-mahasiswa inilah yang menjatuhkan Bapak yang sebetulnya Bapak di posisi yang tidak bersalah. Maka saya punya kegiatan di Taman Ismail Marzuki. Dan di situ waktu itu baru dibentuk namanya LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, yang sekarang menjadi IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Saya jadi makin kenal sama seniman-seniman yang juga jadi dosen di situ. Seperti misalnya pada waktu itu kenal dengan Mas Sardono, dengan Pak Jaya Kusuma almarhum, di perfilman waktu itu Ami Priyono, bahkan kadang-kadang berjumpa dengan Rendra. Dan akhirnya saya mendaftarkan diri di LPKJ, tapi hanya sebagai mahasiswa pendengar. Disitulah saya di Taman Ismail Marzuki, itu juga merupakan tempat penuh kenangan deh gitu. Akhirnya saya bersekolah, kuliah di negeri Belanda, tepatnya di Universiteit van Amsterdam. Sosok Soekarno siapapun tahu adalah pribadi penuh karismatik yang rasanya belum tergantikan sampai kini. Dia bukan saja lahir sebagai pemimpin negara, tetapi juga hidup sebagai sosok yang begitu menyeimbangkan pikiran dan jiwa seninya. Sebutan sebagai seorang seniman besar mungkin belum cukup baginya, tapi setidaknya titisan darah seni yang mengalir pada tubuh seorang Soekarno telah ia ekspresikan dalam kehidupan keluarganya. Bapak bagi saya seorang seniman besar, ibu pun demikian gitu. Bila Bapak pandai, Bapak menciptakan lagu, membuat koreografi, menciptakan satu koreografi lah gitu. Terus juga Bapak melukis, Ibu pandai menyanyi, istilahnya tuh lagu-lagu seriosa ya, dan menari selain tarian Indonesia gitu. Ibu belajar juga tarian klasik India, dan Ibu pandai main alat musik. Banyak hal lah Ibu dalam bidang seni. Dan kami anak-anak dari kecil gitu, mulai dari Mas Guntur, akhirnya sampai saya belajar tari daerah, tari nasional gitu. Kemudian suasana di rumah, Bapak melukis, kadang-kadang Bapak melukis, saya memperhatikan. Kemudian Bapak kan koleksi dari lukisan-lukisan yang sekarang banyak dari mereka sudah menjadi maestro, baik itu nasional maupun internasional. Dan itu saya mempelajarinya secara tidak sengaja gitu. Berkarya seni di batik, Bapak menciptakan desain batik juga, yang saya pun menaruh minat di situ. Sampai sekarang saya pun juga membatik lah istilahnya.
Saya melihat guru ini sebetulnya ya malah justru yang membawa bakat-bakat Bung Karno ya, itu malah guru ya, gitu. Artinya Bung Karno ini kan orang yang pandai ya, cerdas dan kreatif gitu. Jadi malah justru bobot itu yang ada juga di dalam pribadi guru sebetulnya gitu loh. Diperkenalkan seni sejak ia kecil, Guru Soekarno Putra mulai belajar menari dan banyak lagi kesenian daerah yang memang jadi andalannya kini. Kami selain belajar nari itu akhirnya oleh Bapak diperintah untuk manggung. Terutama tentu awalnya dari kakak-kakak, mulai dari Mas Guntur, kemudian Mbak Mega, Mbak Rahma, Mbak Sukma, saya gitu. Misalnya ada tamu-tamu negara itu selalu ada malam setelah ada acara santap kenegaraan kan, santap malam kenegaraan, kemudian malam kesenian istilahnya gitu. Tamu negara itu ya seperti tokoh-tokoh internasional seperti Nikita Khrushchev, terus Voroshilov, terus dan Nehru. Kami menari di depan mereka gitu. Ho Chi Minh dari Vietnam, kami sangat akrab sehingga kami manggilnya pun dengan panggilan Paman Ho. Sebetulnya kan belajarnya tuh menirukan gerakan gitu dan menghafal koreografi gitu. Buat saya sebetulnya pikir-pikir jadi bagus ya untuk latihan otak juga gitu. Jadi bisa menangkap itu untuk dihafalkan koreografi dan tubuh tuh bisa melakukan itu gitu, melakukan gerakan itu. Ya, kita semua anak-anak Bung Karno dan Ibu Fatmawati memang semacam ada suatu keharusan, kita semua anak harus tahu seni budaya Indonesia secara menyeluruh gitu ya. Jadi kita ada diberikan guru tari gitu untuk tahu kurang lebihnya tarian dari beberapa daerah Indonesia. Lalu guru itu setiap pulang sekolah gitu ataupun liburan itu terus latihan piano. Itu betul-betul bakat lahiriah, alami gitu ya. Sampai dia sekarang menjadi maestro, saya menilainya sekarang guru itu sudah menjadi maestro musik gitu. Ternyata semua kegiatan berkeseniannya jauh melampaui batasan berpikir keluarganya. Guru terus berkarya tanpa batas, menembus tembok yang membatasi seni, dan menciptakan warna-warna baru dalam imajinasinya, hampir di semua bidang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi begitu kami makin kenal gitu, makin sayang. Seperti saya gitu, makin tahu tentang dunia musik Indonesia, gamelan dan sebagainya, makin tahu, makin ingin tahu, makin sayang. Dengan dunia tari juga, dunia seni rupa juga gitu. Saya lebih dalam hal seni gitu ya. Misalnya dunia tari, saya nggak punya keinginan menjadi penari, tapi saya punya keinginan menjadi pencipta tari. Di dunia musik juga gitu. Saya nggak ingin jadi penyanyi atau pemain musik, tetapi saya ingin menjadi pencipta lagu gitu. Saya ingin menjadi pembuat film atau sutradara film ketimbang menjadi aktor pemain. Tetapi saya sadar bahwa sebelum kita membuat film, atau dalam hal ini kan sinematografi, sebelum kita menjadi koreografer, sebelum kita membuat lagu, mencipta lagu, kita harus juga alangkah baiknya merasakan, menjadi dalam tarian menjadi penari,
kita sanggup untuk menarikan, kita sanggup untuk membawakan lagu atau bermain musik atau juga bermain film. Ya kalau inspirasi atau ilham itu saya merasa itu langsung dari Tuhan gitu. Karena itu bisa datang sekonyong-konyong gitu, ujuk-ujuk. Ada juga suatu karya cipta tuh yang lewat istilahnya mungkin rekayasa ya. Apalagi di dunia modern, dunia yang dengan komersial gini, dan dalam rekayasa itu kita butuh reference atau acuan atau rujukan dari banyak hal. Kita lebih jadikan dia idola karena dia membawa warna musik baru pada saat itu. Tiba-tiba ada lagu Indonesia dengan chord yang waktu itu major 7, kemudian kata-katanya tuh puitis, tapi dimengerti. Karena pada masa itu banyak pengarang yang bikin bikin kata-kata dengan bahasa Sanskerta gitu, tapi kalau kita baca nggak ngerti apa maksudnya. Nah, Mas Guru itu datang dengan itu, kemudian lagunya juga kalau kita tahu kan sampai sekarang itu abadi, notasinya melodis gitu. Kemudian yaitu aura waktu ketemu Mas Guru itu dia punya, kalau Simon itu selalu bilang it factornya tuh Mas Guru ada gitu. Jadi waktu ketemu saya miris gitu kalau ada, terutama di acara televisi misalnya, stasiun-stasiun TV mencampur adukan para pembawa acaranya bahasa Indonesia campur Inggris,